Selamat datang di video pembelajaran mengenai pembangunan wilayah. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana pembangunan wilayah menjadi kunci penting dalam menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan di setiap daerah. Mulai dari memahami pengertian dasar pembangunan, hingga mengenali paradigma dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan wilayah. Untuk apa sih kita mempelajari materi ini? Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana pembangunan wilayah dan kemajuan teknologi yang luar biasa dapat mempengaruhi bentuk dan fungsi bumi serta kesejahteraan manusia. Dengan mempelajari subbab ini, kita dapat memahami berbagai konsep dasar yang terkait dengan pembangunan wilayah itu sendiri, sehingga kita dapat menilai, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, apa sih itu pembangunan? Pembangunan merupakan suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Lalu, apakah pembangunan selalu terlihat dalam bentuk fisik seperti bangunan dan jalan? Tentu tidak ya. Saat berjalan di sekitar lingkungan, tanda-tanda pembangunan bisa dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada bangunan fisik seperti gedung atau jalan. Ada juga pembangunan sosial dan ekonomi yang bisa kita rasakan, meskipun mungkin tidak langsung terlihat. Contohnya adalah ketika kita melihat bahwa semakin banyak anak-anak yang bisa mengakses pendidikan, atau ketika layanan kesehatan di puskesmas setempat menjadi lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pembangunan juga dapat terlihat dari adanya program-program pelatihan atau pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang juga merupakan bentuk pembangunan. Kedua, paradigma pembangunan. Sebelumnya, apa sih itu paradigma? Paradigma merupakan cara berpikir atau sudut pandang seseorang atau kelompok tentang suatu hal. Ini adalah bagaimana kita memahami sesuatu atau bagaimana kita melihat dunia berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau keyakinan kita. Paradigma mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dan bertindak dalam berbagai situasi. Jadi, secara sederhana, paradigma pembangunan adalah cara berpikir atau pandangan tentang bagaimana pembangunan seharusnya dilakukan. Ini merupakan ide atau konsep yang menjadi dasar untuk memutuskan apa yang harus difokuskan dalam pembangunan. Di Indonesia, terdapat dua paradigma yang lazim digunakan, yaitu paradigma pendekatan bottom-up dan paradigma pendekatan top-down. Mari kita bahas. Apa itu paradigma pendekatan top-down? Merupakan keputusan dan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau otoritas yang lebih tinggi, kemudian diterapkan ke tingkat bawah seperti daerah atau masyarakat dan dilakukan secara terpusat. Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan oleh pihak luar tanpa adanya keterlibatan masyarakat, sehingga masyarakat hanya menjadi objek yang menerima dan menikmati hasil pembangunan. Kelebihan dari paradigma ini yaitu proses pembangunan yang dapat berlangsung secara cepat dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. Namun, masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide serta gagasan mereka terkait pembangunan yang berlangsung di daerah mereka sendiri, dan juga tidak dapat mengetahui keberjalanan program secara detail dari awal hingga akhir. Yang pada akhirnya seringkali menimbulkan kekecewaan karena pembangunan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Contohnya seperti pembangunan jalan tol. Dikarenakan inisiatif dan keputusan utamanya dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam pendekatan ini, pemerintah merencanakan proyek untuk memenuhi tujuan nasional seperti meningkatkan konektivitas dan ekonomi dengan sedikit atau tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dalam mengambil keputusan. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima hasil pembangunan. Selanjutnya, apa itu paradigma pendekatan bottom up?
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa proses pembangunan perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat memiliki peran yang lebih aktif karena mampu memberikan gagasan maupun ide dari awal hingga akhir pelaksanaan evaluasi pada proses pembangunan. Pemerintah maupun LSM membantu mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan kehidupan mereka dan berperan sebagai fasilitator sehingga dapat mengembangkan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Kekurangan dalam pendekatan ini ialah membutuhkan waktu yang lama dan cenderung sulit mencapai kata sepakat dikarenakan banyaknya pendapat saat musyawarah. Namun, masyarakat akan merasa pendapat mereka itu penting sehingga akan lebih semangat dalam menjalankan hasil keputusan tersebut. Contohnya seperti program Desa Mandiri. Dalam Desa Mandiri ini, dana desa digunakan berdasarkan prioritas yang disusun melalui musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, di mana warga desa memberi masukan mengenai prioritas dan kebutuhan mereka. Ketiga, pendekatan pembangunan. Terdapat 4 pendekatan dalam pembangunan. Yang pertama, pendekatan berwawasan kependudukan. Kedua, pendekatan berwawasan lingkungan. Ketiga, pendekatan berkelanjutan. Keempat, pendekatan berpusat pada manusia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan. Pendekatan ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi pada partisipasi penduduk dan peningkatan kualitas penduduk sebagai tujuan pembangunan. Peningkatan kualitas penduduk akan menekan laju pertambahan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam pendekatan ini, penduduk menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Dan pembangunan lebih menekankan peningkatan sumber daya manusia daripada infrastruktur semata-mata. Ditemukan bahwa permasalahan kependudukan di negara berkembang itu sangat kompleks dan multidimensional, dalam artian mencakup berbagai aspek kehidupan. Selain itu, melalui temuan empiris menunjukkan bahwa kemajuan bangsa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan dari kekayaan alamnya. Karena terlihat percuma jika suatu bangsa memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi sumber daya manusianya tidak mumpuni. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam itu butuh tenaga kerja terlatih dan berpendidikan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Pendekatan ini memperhatikan kondisi alam dan menjaga kelestariannya dalam pembangunan. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperhatikan perlindungan serta pengembangan lingkungan hidup. Kemajuan teknologi yang terjadi selama revolusi industri memang memberikan kesejahteraan bagi manusia. Namun, hasil itu juga dibayar mahal dengan dampak buruk yang mengganggu kelestarian lingkungan. Pertumbuhan industri secara besar-besaran memang memberi banyak manfaat bagi manusia, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Namun, di sisi lain pertumbuhan industri ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa pencemaran tanah, udara, dan air. Alasan munculnya istilah pembangunan berwawasan lingkungan ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Untuk menjaga alam dan lingkungan, dibutuhkan upaya agar dapat menjaga kelestarian alam seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. Implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan ini berupa reboisasi, penanaman pohon, dan membiasakan gerakan bersih lingkungan. Yang ketiga yaitu pendekatan berkelanjutan. Merupakan proses pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Fokus utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah terhadap lingkungan. Tujuannya adalah memastikan tersedianya sumber daya dan lingkungan yang sehat bagi kehidupan.
Konsep ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial dalam masyarakat sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, nilai moral, dan lingkungan. Pendekatan ini berawal dari konferensi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PBB yang didasari adanya kekhawatiran terhadap permasalahan kemiskinan yang berkepanjangan dan ketidakadilan sosial. Hal ini juga didukung dengan permasalahan kebutuhan pangan, masalah lingkungan global, serta ketersediaan sumber daya alam yang sangat terbatas dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sehingga pada tahun 1980 muncullah strategi konservasi alam dunia yang memasukkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas global. Dan yang terakhir yaitu pendekatan berpusat pada manusia. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini mengutamakan peningkatan kualitas hidup manusia melalui pemberdayaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pemberdayaan juga dilakukan terkait rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya nilai budaya yang telah ada. Masyarakat diharapkan dapat keluar dari kemiskinan dan juga keterbelakangan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Demikian pembahasan mengenai pembangunan wilayah yang mencakup pengertian, paradigma, dan berbagai pendekatan dalam pembangunan. Harapannya materi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan teman-teman mengenai cara pembangunan wilayah yang dilakukan untuk mendukung kesejahteraan bersama. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.